Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film yang masih fresh, yaitu berjudul Bad Boy Ride or Die 2024. Masih menceritakan dua orang sahabat polisi legendaris yang harus kembali beraksi ketika kapten mereka dituduh menjadi dalang dari sebuah kejahatan. Selain itu, mereka juga kembali menjadi brutal ketika keluarganya diganggu oleh si penjahat. Yowes, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus kepada dua orang polisi bernama Mike dan Marcus yang pada saat itu mereka berdua sedang terburu-buru karena Mike telat menuju acara pernikahannya. Namun akibat kebut-kebutan tersebut, Marcus pun memutuskan untuk mampir sebentar ke Duromart membeli beberapa makanan dan juga kopi cup. Tapi tak lama kemudian, terdapat seorang perampok yang hendak merampok Duromart. Sedangkan Mike menghampiri Marcus yang tak kunjung kembali dan mendapati Marcus jajan sembarangan karena ia punya riwayat penyakit. Berkat mereka berdua, perampok tersebut akhirnya berhasil dilumpuhkan dengan mudah. Singkat cerita, Mike akhirnya berhasil sampai di acara pernikahannya yang dihadiri oleh banyak orang, dan pada akhirnya Mike sah menjadi seorang suami. Seorang wanita bernama Rita yang di film sebelumnya menyukai Mike juga datang ke acara pernikahannya untuk memberikan selamat. Selain itu, sebagai seorang sahabat, Marcus juga memberi ucapan selamat kepada Mike. I love you, Mike. No doubt. Don't stop Marcus. You know that. Namun di tengah pesta, Marcus yang sedang berpesta tiba-tiba pusing dan ia pun akhirnya pingsan, membuat semua orang sangat panik, terutama Mike yang melihat sahabatnya pingsan. Semua orang berusaha untuk menyelamatkan Marcus, namun berujung sia-sia. Sementara itu, Marcus sendiri mendapatkan sebuah penglihatan dan bertemu dengan mendiang kaptennya bernama Conrad yang mengatakan jika Marcus belum waktunya tewas, sehingga perkataan tersebut membuat Marcus berhasil sadar kembali. Meskipun berhasil sadar, nampaknya Marcus menjadi sedikit tidak waras dan mulai keluar ruangan sambil berbicara tidak jelas, membuat Mike yang ada di sana sempat khawatir. Di sisi lain, seorang penjahat bernama James datang menemui seorang kartel narkoboy dengan tujuan agar si kartel mengirim sejumlah uang ke rekening milik Kapten Conrad. Jika tidak menuruti perkataannya, maka James akan menghabisinya. Tapi setelah menuruti perkataan James, ujung-ujungnya si kartel tetap dihabisi. Kembali ke Mike dan juga Marcus. Setelah pulang dari rumah sakit, Marcus tak sabar untuk bertemu dengan istrinya dan ia juga lebih banyak bicara dari biasanya, membuat Mike memakluminya. Setelah sampai di rumah, Marcus akhirnya bertemu dengan keluarganya dan ia juga segera mencari rengginang yang ia simpan. Namun ia dibuat marah karena Reggie yang sekarang menjadi mantunya sudah mengambil rengginangnya. Dan Reggie sendiri saat ini sudah menjadi seorang tentara yang kuat, berbeda dengan di film sebelumnya yang masih culun. Keesokan harinya muncul sebuah berita yang mengejutkan bahwa mendiang Kapten Mike dan Marcus terkena kasus korupsi hasil kerjasama dari seorang kartel narkoboy. Dengan cepat Mike dan Marcus pergi ke kantor untuk mencari tahu penyebabnya. Benar saja si kapten terbukti bersalah atas kasus korupsi karena buktinya yang sudah kuat. Namun meski begitu, mereka berdua masih tak percaya karena Kapten Conrad dikenal sebagai orang yang jujur. Selain itu, anak dari si kapten bernama Judy juga kesal karena anak Mike bernama Armando sudah menghabisi si kapten.
Dengan cepat mereka berdua segera pergi ke penjara menemui Armando yang ada di Meksiko untuk mengetahui apakah Kapten Conrad sudah bekerja sama dengan seorang kartel. Namun sesampainya di sana, Armando mengatakan jika Kapten tidak bersekongkol dengan kartel manapun. Namun ada seseorang yang berusaha menjebak Kapten Conrad dan masuk ke dalam daftar orang yang harus dihabisi oleh Armando. Armando sendiri mengaku jika ia tak tahu namanya dan ia hanya mengingat wajahnya. You know, Captain Howard was working with the cartels. Your help. They're saying Di sisi lain, James masih berusaha melancarkan rencananya menjebak si kapten. Namun ia sadar jika pesan yang ia kirim juga terkirim kepada Mike. Isi pesan tersebut berupa video si kapten yang mengaku jika ia sedang mencari seorang kartel dan ia juga tahu semakin lama pasti ada orang yang akan menjebaknya. Sehingga si kapten pun meminta Mike dan juga Marcus untuk mencari siapa dalangnya. Mereka berdua kemudian mendatangi seorang mantan napi yang jenius bernama Fletcher, dan dalam perjalanan ke sana, Marcus salah mengartikan perkataan kaptennya, sehingga ia pun menganggap jika dirinya tidak akan bisa mati. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil menemui Fletcher dan segera mencari informasi darinya. Fletcher sendiri mengaku jika si kapten sedang menghadapi sebuah masalah besar dan Fletcher membantu untuk menyembunyikan petunjuknya. Tapi tiba-tiba anak buah James datang dan menghabisi Fletcher sehingga baku tembak pun tak bisa dihindarkan. Marcus sendiri ternyata masih sempat-sempatnya nyicip jajanan di sana dan berkat nyicip jajanan membuat Marcus menjadi membrutal. Mereka berdua mengejar anak buah James sampai keluar, namun itu semua adalah jebakan agar James bisa menabrak mereka berdua. Tapi tiba-tiba Mike mengalami panik dan beruntung Marcus berhasil menyelamatkannya. Karena hal itu Mike masih tak percaya jika ia mendadak panik dan rekan mereka berdua bernama Dorn mendapati jika semua rekaman CCTV di tempat tersebut sudah hilang. Tapi pada akhirnya mereka berhasil menemukan petunjuk yang dimaksud oleh Fletcher berupa barcode yang berisi lanjutan video kapten sebelumnya. Video tersebut berisi si kapten yang mengatakan jika seseorang di kepolisian sudah melakukan korupsi serta kerjasama dengan seorang kartel dan kapten meminta Mike dan Marcus mengurusnya. Mereka berdua kemudian teringat akan sebuah file di masa lalu yang ditinggalkan oleh si kapten, dan saat ini file tersebut berada di tempat gangster Meksiko. Di sisi lain, Armando yang ada di penjara tiba-tiba diserang oleh utusan James. Tapi beruntung, Armando sangatlah kuat dan berhasil mengalahkan mereka semua dengan mudah. Kabar penyerangan Armando terdengar oleh Mike, sehingga Mike pun meminta suami Rita, sebut saja Joko, yang merupakan pejabat, agar memindahkan Armando dari Meksiko ke Miami dan meyakinkan kepada Joko jika Armando mengetahui wajah dari si penjahat dan bisa membuktikan jika Kapten Conrad tak bersalah. Beruntung Joko mau untuk membantu Mike memindahkan anaknya. Singkat cerita, hari pemindahan Armando pun tiba. Mike dan juga Marcus juga ikut untuk mengamankan Armando. Tapi saat lepas landas, mereka berdua tak sadar jika James juga di pesawat yang sama. James mulai mengancam si pilot untuk melapor kepada pusat jika pesawat sedang dibajak oleh Armando beserta Mike dan juga Marcus yang berkhianat. Tapi Marcus merasa ada yang aneh, dan benar saja pesawat sedang dibajak membuat pertarungan di antara mereka semua terjadi. James berhasil kabur menggunakan parasut dan meledakkan pesawat sehingga mereka harus berusaha menahan agar Armando tidak terjatuh.
Pada akhirnya Armando berhasil diselamatkan dan mereka bertiga berhasil mendarat darurat di sungai yang berada di tengah hutan. Setelah mendarat darurat, sempat terjadi perkelahian antara Mike dan Armando. Namun Marcus yang ada di sana menenangkan mereka berdua. Mereka juga harus bekerja sama untuk mengetahui dalang di balik semua ini. Di sisi lain, Judy akhirnya percaya dengan rekaman si pilot dan menetapkan mereka bertiga sebagai tersangka. Rita mencoba meyakinkan Judy jika Mike dan Marcus tak mungkin melakukan hal seperti itu. Tapi Judy masih bersikeras dan tetap menuduh Mike dan Marcus. Ditambah lagi Judy juga dendam atas kematian ayahnya. Sementara itu, James ternyata mengetahui jika Mike dan Marcus serta Armando masih hidup, sehingga ia pun membuat sayembara bagi para gangster untuk menghabisi mereka bertiga. Malamnya mereka memutuskan untuk beristirahat di tengah hutan, dan keesokan harinya mereka menemukan beberapa orang yang sedang camping, sehingga mereka pun mencuri pakaian mereka. Namun sayangnya mereka berdua ketahuan, sehingga mereka berdua pun mencoba mengalihkan perhatian, hingga akhirnya Armando berhasil mencuri mobil yang membuat mereka semua berhasil kabur. Di tengah jalan, Marcus yang pengalaman menjadi seorang ayah mencoba menasehati Mike agar hubungan dengan anaknya kembali membaik. Namun di tengah jalan, mobil mereka mogok yang mengharuskan mereka meminta bantuan kepada kawan lama di sebuah klub bernama Tabitha. Saat berhasil bertemu, Tabitha ternyata tak mau membantu dan mereka pun akhirnya ditangkap oleh anak buah Tabitha. Selain itu, Judy mengetahui lokasi mereka berdua dan segera menghampirinya. Saat ditangkap, Mike dan Marcus tiba-tiba diserang oleh gangster yang hendak menghabisinya, sehingga mereka harus berusaha untuk bertahan. Tapi beruntung mereka berhasil bertahan dan juga kabur dari sana. Lalu masalah kembali muncul karena Judy datang bersama pasukannya. Tapi lagi-lagi mereka berhasil kabur dari kejaran Judy. Mereka bertiga kemudian bersembunyi di rumah milik Dorn dan ternyata berpacaran dengan Kelly. Sempat terjadi ketegangan karena Kelly tak suka dengan Armando karena sebuah masalah di film sebelumnya. Tapi Mike mencoba meyakinkan Kelly hingga akhirnya mereka pun berdamai. Setelah itu mereka pun mulai menjalankan misi untuk mencari wajah si penjahat yang dikenali oleh Armando. Dimulai dari CCTV, berkas-berkas kriminal dan lain sebagainya. Semua orang yang mereka curigai mereka tunjukkan kepada Armando untuk menemukan pelakunya. Berhari-hari mereka melakukan pencarian hingga akhirnya mereka menemukan pelakunya, yaitu si James. James ternyata adalah seorang mantan tentara yang bertugas di Meksiko dan ia juga yang menyuruh Armando untuk menghabisi Kapten Conrad di film sebelumnya. Setelah itu Mike segera menghubungi Rita jika ia menemukan pelaku sebenarnya dan ia juga mempunyai bukti kuat untuk menunjukkannya. Tapi tak lama kemudian mereka mendapat kabar jika James akan menyerang keluarga Mike dan juga Marcus karena mereka berdua masih hidup. Marcus segera menghubungi Reggie untuk bersiap-siap karena rumah mereka akan diserang. Tak lama anak buah James pun datang, tapi sekarang Reggie sangatlah brutal. Ia berhasil mengalahkan seluruh anak buah James yang berjumlah 15 orang seorang diri. Setelah itu, Mike mencoba menghubungi istrinya bernama Christine dan Kelly juga ada di sana untuk memberitahu Christine jika Mike tak bersalah. Namun sayangnya James sudah ada di sana menyergap Christine dan juga Kelly.
James mengancam Mike untuk memberikan Armando jika Christine ingin selamat. Mereka berdua dibuat sangat bingung karena bagaimana bisa James mengetahui semua tentang dirinya, sehingga mereka semua pun yakin jika terdapat pengkhianat di antara mereka, dan mereka berdua yakin jika Joko lah yang seorang pejabat adalah pelakunya, karena Markus hanya menceritakan masalah ini kepada Rita. Di sisi lain, Rita dihubungi oleh Mike dan segera menjelaskan semuanya. Lalu saat di lift, Rita akhirnya mengetahui isi chat milik suaminya, sehingga suaminya sendiri berniat untuk menghabisinya. Tapi beruntung Don dan rekannya datang tepat waktu. Setelah itu, Mike mencoba menenangkan Rita dan Judy juga sampai di rumah Christine. Mike bersama teman-temannya akhirnya menjalankan misi untuk menyelamatkan Christine dan juga menghabisi James. Selain itu, Rita juga kesal karena suaminya selama ini adalah dalang dari semua masalah ini. Mike kemudian berhasil memanipulasi suara Joko dan mulai mengarahkan James untuk membawa Christine dan juga Kelly ke sebuah tempat penukaran. Mike sempat patah semangat, tapi Markus tetap meyakinkan sahabatnya jika istrinya pasti akan selamat, dan mereka segera menuju TKP untuk menyelamatkan Christine dan juga Kelly. These motherfuckers killed a lot of good Rita. This road is one way. Mike, Markus, dan juga Joko berada di pesawat menuju TKP, sedangkan Rita dan juga Dorn berada di bawah untuk mengintai. Mereka juga melaporkan kepada Mike jika TKP yang mereka tuju saat ini dipenuhi dengan buaya. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai dan Mike sudah berhasil membidik kepala James, sedangkan Armando berada di air untuk mengintai. Tapi anehnya Mike tiba-tiba takut untuk menembak. Ditambah lagi masalah baru muncul karena James menyadari jika dirinya sedang dijebak karena 3 ekor buaya sedang menuju ke arah Armando. Sehingga Armando pun ketahuan dan baku tembak pun terjadi, membuat Mike dan Markus segera membantu. Mike lagi-lagi panik dan Markus menamparnya agar Mike sadar, dan berkat tamparan tersebut Mike akhirnya tersadar dan mereka berdua mulai membrutal menghabisi musuh-musuhnya. Dorn juga turut membantu dengan memberi sebuah bom asap di sekitar mereka. Lalu Armando segera menyelamatkan Kelly yang hendak dibawa pergi. Begitu juga dengan Mike yang berusaha menyelamatkan istrinya. Aksi brutal mereka berdua berhasil memojokkan James dan James berusaha kabur dari sana. Sedangkan Joko yang kabur menggunakan pesawat berhasil digagalkan oleh Rita. Namun meski begitu, James masih bisa lolos dan mereka berdua berusaha mengejarnya karena Christine masih ditahan oleh James. Namun mereka berdua malah masuk ke kandang buaya albino yang sangat besar. Markus berusaha untuk menjinakkan buaya tersebut, namun ujung-ujungnya ia pun tergigit oleh buaya. Tapi beruntung Mike berhasil menyelamatkannya. Marcus, my gun. I dropped my gun. Mike, go. That motherfucker raped us. Sementara itu, Armando sendiri melawan beberapa anak buah James yang sedang membawa Kelly. Hingga akhirnya Armando berhasil menyelamatkan Kelly dan menghabisi anak buah James yang tersisa. Akibat perkelahian tersebut, Armando terluka cukup parah dan Kelly pun segera kabur sambil menggotong Armando. Di sisi lain, Mike dan Markus terus mengejar James, sedangkan Joko yang masih hidup berujung naas karena harus menjadi santapan empuk bagi para buaya. Tak lama kemudian, Judy beserta pasukannya juga datang ke TKP, dan sayangnya Markus harus tertangkap oleh James. Mike disuruh memilih untuk menyelamatkan Markus atau istrinya.
Tapi Mike mengalihkan perhatian James dan pada akhirnya berhasil menghabisinya. Di sisi lain, Judy ingin menghabisi Armando karena dendam. Tapi Kelly yang merupakan anak Judy menjelaskan jika Armando sudah menyelamatkan nyawanya, membuat Judy akhirnya memaafkan Armando dan menyuruhnya pergi. Begitu juga dengan Mike yang menyuruh anaknya pergi agar tak jadi sasaran polisi. Setelah itu, mereka akhirnya berhasil mengalahkan James serta mengungkap bukti kejahatannya, dan mereka juga berhasil membersihkan nama Kapten Conrad. Setelah kejadian sebelumnya, mereka berdua pun memutuskan untuk berlibur bersama keluarga mereka, dan setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys, alur cerita film Bad Boys Ride or Die 2024. Bagaimana? Sangat seru bukan? Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.